bertawassul dengan doa orang-orang saleh. Doa orang saleh yang mana? Yang masih hidup. Sebab yang sudah mati tidak berdoa lagi dia, karena dunia darul amal, dunia ini tempat beramal, wal akhiratu darul jaza, di akhirat itu tinggal jaza, tidak ada lagi. Kalau seandainya ada lagi amalan setelah meninggal, berarti ada lagi taubat setelah mati, padahal taubat itu tutup ketika sudah mati. Jadi itu kaum muslimin adalah tidak benar keyakinan ketika kita mengatakan orang-orang soleh itu dekat dengan Allah, mereka minta kepada Allah. Tidak ada lagi. Doa itu hanya di waktu hidup. Nah, orang yang sudah mati mereka tidak, justru mereka yang mengharapkan doa kita, mengharapkan doa yang masih hidup. Makanya berdoa itulah adalah minta doa kepada orang-orang yang soleh yang masih hidup. Adapun tawassul kepada orang-orang yang sudah meninggal, yang dianggap keramat dan sebagainya, ini termasuk yang tidak disyariatkan. Kenapa memangnya? Apa bedanya tawassul kepada seseorang yang meninggal dan atau seseorang itu masih hidup? Apa bedanya? Apa bedanya? Tidak ada perbedaan sama sekali. Jika dibedakan, oh ini orang hidup bisa ditawasuli, yang mati nggak bisa ditawasuli. Satu, hadisnya mana? Dua, berarti secara tidak langsung dia mengatakan orang yang hidup itu bisa menolong tanpa dengan izin Allah. Orang yang mati tidak bisa menolong. Ini malah tauhidnya nggak benar. Seseorang bertawassul tentunya dengan baik itu amal soleh atau orang soleh, karena amal soleh dan orang soleh adalah yang dicintai oleh Allah. Kita bertawassul ingin hajat kita kabul dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Allah cinta amal soleh, Allah cinta orang soleh. Maka kita tawassul dengan amal soleh dan orang soleh. Orang soleh yang kita tawassuli nggak ada bedanya. Dia masih hidup, dia sudah meninggal. Di hadapan Allah nggak ada bedanya. Yang memberi Allah, bukan yang hidup atau yang meninggal. Yang memberi Allah. Lalu Sayyidina Umar ketika Nabi hidup tawassul dengan Nabi, ketika Nabi nggak ada tawassul dengan Abbas paman Nabi. Baik, kita dengar hadis itu. Apa hubungannya hadis ini dengan larangan tawassul dengan orang meninggal? Nggak ada hubungannya, gitu loh. Jangan dipaksakan. Loh, kenapa Sayyidina Umar nggak tawassul dengan Nabi, kok tawassul dengan Abbas? Kenapa memangnya? Terserah Sayyidina Umar. Orang mau milih tawassul dengan Nabi, tawassul dengan keluarga Nabi, terserah orangnya. Tawassulnya Sayyidina Umar dengan Abbas bukan berarti sebagai bentuk larangan tawassul dengan orang yang sudah meninggal. Enggak ada itu. Itu penafsiran Anda yang salah. Jangan Anda paksa penafsiran Anda sebagai syariat Nabi. Nabi SAW dalam hadis yang sahih, la'allahu rawahu Ibnu Majah atau yang lain, ada orang buta datang ke Nabi. Ja'ala amma ila Nabi SAW. Kemudian si buta ini ngomong, ya Rasulullah, ishfa'li, beri aku syafaat fi hajati, dalam hajat mataku ini ya Allah, anak saya kepingin melihat. Dia buta. Kemudian Nabi mengatakan, kalau ingin aku doakan, aku doakan. Tapi kalau kamu sabar, lakal jannah. Kalau kamu sabar dengan musibah ini, kamu masuk surga. Qala ya Rasulullah,
al-jannah jazaa'un karim. Surga itu balasan yang indah. Aku mau surga, tapi aku juga mau mataku melek ya Rasul. Dia mau dua-duanya ini, pintar ini. Senyum Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan, "Irja pulang, tawadda, wudu, wa shalli rakaatain dan salat 2 rakaat, tsumma Allah." Kemudian doalah kepada Allah dengan apa? Diajarlah Nabi. Di antaranya, ya Muhammad ya Rasulullah ishfa' li fi hajati. Semadkur hajatak. Ya Muhammad ya Rasulullah, ya Muhammad yang ngajari Rasulullah. Nabi tidak ada. Ya Muhammad ya Rasulullah, beri syafaat dalam hajatku ini, kemudian sebutkan hajatmu. Kata perawi hadis ini, beliau mengatakan, tidak lama orang itu datang lagi dalam keadaan mubsira, matanya melihat. Datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilihat oleh Nabi, matanya melihat. Kemudian Nabi mengatakan, lakukan hal itu setiap kamu punya hajat. Lakukan itu. Panggil aku. Wudu, salat 2 rakaat, panggil aku dan minta syafaat tentang hajatmu setiap kamu punya hajat. Nabi tidak menyatakan, kalau aku masih hidup loh, kalau aku udah mati jangan. Enggak ada itu kalimat. Artinya apa? Nabi hidup, Nabi enggak hidup. Tawasul sama Nabi enggak ada bedanya. Jangan kita memaksa pemahaman kita untuk menjadi syariat. Enggak ada bedanya tawasul dengan orang saleh, baik dia hidup maupun dia sudah di alam barzah. Yang kedua dalilnya hadis Anas ibn Malik yang juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Ibnu Hibban, At-Tabrani dalam Ad-Du'a dari Sumamah bin Abdullah ibn Anas dari datuknya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kana idza quhitu istasqa bil Abbas bin Abdul Muttalib, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu apabila datang musim kemarau, istasqa bil Abbas bin Muttalib, beliau istisqa minta hujan dengan Abbas bin Abdul Muttalib. Faqala, lalu dia berkata, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fatasqina wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyina fasqina fayusqaun. Dulu ya Allah, kami bertawassul kepadamu dengan nabimu atau dengan nabi kami, fatasqina atau fasaqaitana, lalu engkau beri kami hujan. Dulu kami bertawassul kepadamu minta hujan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau berikan hujan. Wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyina. Sekarang kami bertawassul kepadamu dengan paman nabi kami, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Fasqina, maka turunkanlah hujan kepada kami, fayusqauna, sehingga mereka diberikan hujan. Kaum muslimin dan muslimat, hadis ini juga hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Ibnu Hibban dan At-Tabrani dalam Ad-Du'a. Hadis ini oleh sebagian saudara kita menjadi penetrasi bolehnya bertawassul dengan kehormatan seseorang, kedudukan seseorang di sisi Allah. Padahal makanya di sini pentingnya mengikuti manhaj ahli hadis dalam memahami hadis, yaitu dikumpulkan seluruh lafaz hadis ini, karena sebagian menafsirkan yang lain. Di sini kan secara mujmal bahwa seolah-olah Umar meminta dengan diri Abbas, bukan dengan diri
Abbas, yaitu kehormatan Abbas, kedudukan Abbas di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, disinilah datangnya tawassul bid'i yang baru di masa belakangan, yaitu bertawassul dengan kehormatan Syekh Fulan, Kiai Fulan, Ustadz Fulan, Alim Fulan, Abid Fulan. Misalnya bertawassul dengan kedudukan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani misalnya, atau bertawassul dengan kedudukan Syekh si Fulan dan si Fulan. Masing-masing negara punya syekh-syekhnya masing-masing itu. Berdasarkan hadis ini, karena zahirnya kami dulu bertawassul kepadamu dengan Nabi kami, ya kan? Ya, berarti dengan zat Nabi. Nah, sekarang kami bertawassul kepadamu dengan paman Nabi kami, berarti dengan Abbas, yaitu dengan dirinya Abbas itu, atau kedudukannya di sisi Allah. Artinya dengan hak Abbas turunkan hujan. Jelas? Maka tawassul ini berarti kan tambah jenis yang baru, yaitu tawassul dengan kedudukan seorang saleh di sisi Allah, baik yang hidup maupun yang mati. Jelas? Ini subuhannya jelas ya. Nanti apa jawabannya harus lebih jelas. Kalau tidak, tambah kacau nanti kaum muslimin. Jadi dijadikannya hadis ini sebagai penetrasi. Padahal kalau dikumpulkan lafaz-lafaz hadis ini, akan kita temukan satu, bahwa Umar radhiyallahu anhu bukan berdoa atau bertawassul dengan zatnya Abbas atau dengan kedudukan Abbas, tetapi dengan doanya Abbas. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa qum ya Abbas fastasqi au fad'u, bangkitlah Abbas atau berdirilah Abbas, maka mintalah hujan atau berdoalah kepada Allah. Berarti di sini Umar radhiyallahu anhu bukan bertawassul dengan dirinya Abbas, tetapi dengan doanya Abbas. Berarti hadis ini kembali ke jenis yang ketiga, yaitu bertawassul dengan doa orang saleh. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat, kalau Umar mengatakan kami dulu bertawassul dengan Nabi kami, kalau maknanya kedudukan Nabi, kenapa Umar tidak juga berdoa sekarang dengan kedudukan Nabi Muhammad SAW? Jelas? Karena orang yang menjadikan hadis ini sebagai bukti boleh bertawassul dengan zat seseorang, kan hadis ini dalilnya. Kenapa Umar tidak melakukan seperti yang kita klaim tadi? Karena kedudukan Nabi SAW semasa hidup dan setelah matinya berubah atau tidak kedudukannya di sisi Allah? Berubah atau tidak? Ya enggak. Nabi tetap akrabul khalq ala Allah, orang yang paling mulia di sisi Allah, yang paling bertakwa kepada Allah, walaupun beliau sudah meninggal. Berarti dipahami bahwasanya yang ditawassulkan oleh Umar di masa Nabi adalah doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan zatnya Nabi alaihi salatu wasallam. Andainya zat, kenapa Umar tidak langsung aja ke Nabi? Mana yang lebih mulia, Nabi daripada Abbas? Nabi lebih mulia. Kenapa harus ke Abbas? Nah, kan Abbas masih hidup. Nah, misalnya kan, memang Abbas yang masih hidup, apakah lebih hebat dari Nabi yang sudah mati? Hah? Ayo, jawabannya kan Nabi, Abbas kan masih hidup. Nah, apakah Nabi Abbas yang masih hidup lebih mulia dari Nabi kita yang sudah mati? Tidak. Tetap Nabi kita yang sudah meninggal tetap lebih mulia. Yang keempat, dan tuan-tuan klaim juga Nabi bisa dipanggil keluar. Iya kan? Kenapa tidak dipanggil saja Nabi untuk berdoa? Abdullah Nabi berdoa daripada Abbas. Oh, tidak bisa sembarang orang. Masya Allah, tidak bisa sembarang orang. Memang Umar sembarang
Ini kan hanya bisa dilakukan oleh khawas kan itu klaimnya, oleh syekh-syekh tertentu yang makamnya sudah sampai kepada tingkat hakikat di atas ma'rifat dan seterusnya sampai kasyaf. Berarti Umar orang sembarangan kalau begitu, Abu Bakar orang sembarangan kalau gitu, Utsman orang sembarangan, Ali bin Abi Thalib orang-orang yang dijamin masuk surga orang sembarangan. Sehingga syekh kita lebih hebat daripada mereka. Syekh kita bisa manggil Nabi, bahkan bisa disuruh mencium lutut syekh kita. Di mana datangnya ini? Ikhwani fillah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Hanya khawasul khawas, ya, khawasul khawas. Orang yang dijamin masuk surga tidak masuk khawasul khawas. Atau alasan lain nanti ngayal lagi, mereka kan belum butuh itu Ustaz. Subhanallah. Kalau tidak butuh kenapa minta didoakan hujan ya Allah ya Rabbi. Tapi memang yang namanya subuhat itu pandai menjawab. Pandai menjawab. Tapi kalau yang sunnah itu pandai taat. Nah, mana yang lebih bagus? Tonton suka yang pandai menjawab atau yang pandai taat? Jawablah. Pandai taat. Kalau sempat Iqbalnya jadi menantu, ya, kalau disuruh oleh mertuanya pandai jawab. Masya Allah, menantu saya hebat kalau disuruh pandai jawab. Atau jadi menantu setiap disuruh enggak, iyo, siap. Mana yang suka? Nah, atau yang mana tuh? Yang suka menjawab atau yang apa? Biar ditawarin. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Jadi bukan yang pandai jawab, tidak, yang pandai taat. Nah, jadi oleh sebab itu ikhwani kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi hadis sahih kadang dipelesetkan artinya. Apa sebab? Karena diambil satu lafaz tidak dibandingkan, dikomparasikan dengan lafaz-lafaz yang lain yang menunjukkan bahwa yang dimaksud oleh Umar dengan Abbas natawassalu bi ammi nabiyina bukan bertawassul dengan zatnya, tapi bertawassul dengan doanya. Buktinya dia katakan dalam riwayat lain, qum ya Abbas fad'u. Abbas, ayah berdiri dan berdoa. Lalu Abbas pun mengangkat kedua tangannya dan berdoa, dan Allah turunkan hujan. Sesungguhnya banyak penyimpangan dalam agama ini akibat doa, akibat ibadah, dan ibadah itu semuanya mengandung doa. Nabi mengatakan doa wal ibadah, doa itu ada ibadah. Dan syirik pertama terjadi adalah akibat berdoa yang salah. Mereka berdoa kepada orang-orang soleh seperti yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya, Al-Qurtubi, dan disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, bahwasanya sesungguhnya kana an-nasu 'ala tauhid. Manusia pada awalnya sejak Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu adalah tauhid. Tidak ada mengenal doa kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ijtalathu syaitan. Syaitan akhirnya menipu mereka. Datanglah syaitan kepada orang-orang karena sudah lama sekali dan mulai kemaksiatan merajalela. Akhirnya mereka ditipu oleh syaitan. Kalian tidak lagi seperti orang-orang soleh dulu. Nah, gimana caranya? Maka mereka mengusulkan, syaitan mengusulkan supaya dibuat gambar-gambar orang-orang soleh itu di tempat-tempat mereka biasa berkumpul, sehingga setiap melihat gambarnya ini orang soleh, mereka jadi ingat untuk berbuat kebaikan. Habis generasi ini datang lagi syaitan mengatakan, tahu tak kalian gambar itu apa? Lalu dibisikkan kepada mereka oleh syaitan, karena mereka tidak berilmu. Kalau tidak berilmu, jahiliyah hasil seperti dalam pertemuan kita sebelumnya. Sampai akhirnya mereka langsung berdoa kepada patung-patung ini, karena mereka adalah orang-orang soleh yang dekat kepada Allah SWT. Nah, kronologis ini yang harus kita hindari, kaum para pendengar yang berbahagia. Karena Allah SWT mengatakan, setiap doa selalu mengatakan ud'uni, berdoalah kepadaku. Lalu datang masalah tawassul.
tawassul tidak semuanya dilarang dan tidak semuanya boleh. Ada tawassul yang masyru', ada tawassul yang mamnu'. Dari hasil istiqra' at-tam para ulama, khususnya ulama-ulama sunnah dalam masalah akidah, mereka menemukan bahwa at-tawassul yang masyru' yang disyariatkan berdasarkan dalil-dalil yang sahih dan sarih hanya 3. Yang pertama adalah tawassul bil a'mali salih. Pertama, tawassul bil asma'illahil husna wa sifatihil ulia, yaitu bertawassul dengan nama Allah, dengan sifat-sifatnya yang mulia, dengan nama-namanya yang husna, yang maha indah. Dalilnya banyak, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah punya nama yang husna, maka serulah dia dengan menyebut namanya tersebut. Karena nama Allah itu husna karena dia punya makna yang hasan. Ya Razzaq, yang maha pemberi rezeki, berarti kita minta urzuqni, beri saya rezeki. Ya Hafiz, ihfazni, yang maha menjaga, jaga saya. Ya Wali, tawalla amri, wahai yang maha mengurus, tolong uruskan urusanku. Ya misalnya ya Alim, alimni, yang berilmu, beri aku ilmu, dan seterusnya. Ini namanya tawassul bi asma'illah wa sifatil ula. Ini ijma' ulama mengatakan bolehnya. Dalilnya dalam hadis banyak diantaranya Nabi dalam doa sujud dan rukuknya pada salat malam, subuhun Qudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikat, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamta ahadan min khalqik wa ista'tharta fi ilmi al-ghaibi indak an taj'ala al-Qur'an al-'azima rabi'a qalbi, sampai akhir doa Nabi alaihi salatu wasallam salat malamnya tersebut. Dan ini ijma'. Yang kedua adalah tawassul bil a'mali salihah, yaitu tawassul dengan amal saleh kita. Seseorang yang beramal saleh lalu dia ketika berdoa menyebut amalnya. Misalnya orang pergi haji sekarang, ya Allah, in kunta ta'lam anni la ahujju illa ibtigha wajhik. Ya Allah, kalau engkau tahu bahwa aku haji tidak lain kecuali hanya mengharapkan ridhamu, fataqabbal minni, terimalah aku. Berarti amal kita tunjukkan. Atau misalnya yang menikah tidak juga lapang-lapang rezekinya kan. Lalu ingat, dulu saya nikah nih karena Allah nih kan. Dia bilang, ya Allah, in kana, seandainya saya menikah nih benar-benar karena engkau ya Allah, tolong lapangkan rezekiku. Aku telah melaksanakan perintahmu. Ini boleh. Nikah kan amal itu kan, amal saleh. Atau kita belajar misalnya para penuntut ilmu, ya Allah, in kunta ta'lam, engkau tahu bahwa saya ini beramal atau menuntut ilmu karena mengharapkan ridhamu, maka berikan, bukakan pintunya bagiku, dan seterusnya. Ini dibolehkan. Dalilnya kisah 3 orang yang terkurung di dalam gua. Nabi menceritakan, ini cerita Nabi alaihi salatu wasallam, hadis sahih. Maka masing-masing berdoa dengan amal saleh yang pernah dia lakukan. Ini sudah terlalu sering kita dengar, mungkin saya tidak sebutkan redaksinya, tapi yang jelas ini menjadi dalil bahwa boleh bertawassul dengan amal-amal saleh kita. Kemudian yang ketiga adalah at-tawassul bidu'a'is salihin, bertawassul dengan doa orang-orang saleh. Dan orang soleh yang mana? Yang masih hidup. Sebab yang sudah mati tidak berdoa lagi dia. Karena dunia darul amal. Dunia ini tempat beramal. Wal akhiratu darul jaza. Di akhirat itu tinggal jaza. Tidak ada lagi. Kalau seandainya ada lagi amalan setelah meninggal, berarti ada lagi taubat setelah mati. Padahal taubat itu tutup ketika sudah mati. Jadi itu kaum muslimin adalah tidak benar keyakinan ketika kita mengatakan orang-orang soleh itu dekat dengan Allah, mereka minta kepada Allah. Tidak ada lagi. Doa itu hanya di waktu hidup. Nah, orang yang sudah mati mereka tidak, justru mereka yang mengharapkan doa kita.
mengharapkan doa yang masih hidup. Makanya berdoa itulah adalah minta doa kepada orang-orang yang saleh yang masih hidup. Misalnya, atau doa orang tua kita, karena ada orang tua makbul, atau doa orang yang musafir, atau saudara kita muslim, kalau dia doakan dia dari belakang tanpa kita ketahui, lebih afdal daripada doa. Kadang kita kalau tidak berdoa rame-rame, tidak doa namanya. Jadi kalau doa sendiri tidak doa. Padahal doa yang mustajab itu bukan yang kolosal, tapi doa yang didoakan oleh saudara kita tanpa kita ketahui. Baik, kalau ada tuh ngundang orang nanti makan, tidak usah minta sama dia berdoa. Karena pasti dia berdoa. Karena Nabi SAW mengajarkan itu. Ya, kalau dia makanya diajarkan ilmu kepadanya. Karena yang rame-rame kadang terpaksa dia dah selesai makan mau pulang sebenarnya kan, tapi tunggu dulu selesai doa. Jadi itulah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, minta doa kepada orang-orang yang saleh yang masih hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tawassul kepada orang-orang yang sudah meninggal yang dianggap keramat dan sebagainya, ini termasuk yang tidak disyariatkan. Yang tidak disyariatkan. Banyak doa sama tawassul tidak disyariatkan. Hanya 3 ini yang disyariatkan berdasarkan dalil-dalil yang sahih dan sahih dari Nabi SAW, dan ulama telah membahasnya dengan sempurna. Wallahu a'lam. Adapun yang selain itu, mungkin salah satunya akibat dalilnya yang tidak sahih, seperti iza stanjattum bi ahli al-qubur, apabila kalian apabila kalian dalam keadaan sulit, maka mintalah pertolongan kepada ahli kubur. Hadisnya palsu. Atau bisa saja hadisnya sahih tapi pemahaman yang tidak sahih, seperti kisah tawassulnya Umar bin Khattab dengan Abbas bin Abdul Muttalib ketika istisqa. Dia dulu mengatakan, kunna tatawassalu bi nabiyyik, dulu semasa Nabi masih hidup kami tawassul kepada Nabi, dengan Nabi lalu engkau beri hujan. Sekarang natawassalu bi ammi nabiyyik, dengan paman nabimu. Ini dijadikan dalil oleh orang bertawassul kepada orang-orang sudah mati. Kalau memang ini dijadikan dalil untuk tawassul kepada orang sudah meninggal, kenapa tidak langsung ke Nabi aja tawassulnya? Kenapa mesti ke Abbas bin Abdul Muttalib? Andainya benar boleh bertawassul dengan orang yang sudah meninggal, kenapa tidak dengan Nabi aja? Nabi lebih mulia dari Abbas. Jadi pemahaman yang tidak benar terhadap hadis ini.